Bapak Ibu, di sini saya akan mengingatkan kembali bagaimana caranya menginput soal ke dalam Google Form sebagai media asesmen sumatif akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan bahwa laptop atau komputer Bapak Ibu telah tersambung ke koneksi internet. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membuka aplikasi Google Chrome yang telah terinstal di laptop atau komputer Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu tinggal pilih akun yang telah tersambung ke akun Google Bapak Ibu masing-masing. Untuk membuka Google Form, Bapak Ibu dapat mengklik tombol 9.9 yang ada di sini, tombol Google Apps, lalu kita pilih Forms. Atau kita dapat mengklik kolom pencarian, lalu mengetik kata kunci Google Form. Lalu kita pilih yang paling atas, Google Form Sign In atau Google Form Masuk. Lalu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman Google Form awal. Bapak Ibu dapat mengklik formulir kosong di sini. Nah, ini adalah formulir kosong yang telah kita buat. Bapak Ibu dapat membuat judulnya terlebih dahulu dengan menuliskan asesmen sumatif akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, pada bagian deskripsi formulir, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertama mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu apa, ini tinggal diketikkan. Jika saya berarti bahasa Indonesia. Lalu di sini kita pilih jenjang atau tingkat. Kita berada di jenjang MTS untuk kelas berapa, tingkat berapa. Jika kelas 9 berarti kita tulis IX. Jika kelas 8 maka kita tulis VIII, I-nya 3 kali. Dan kelas 7 maka kita tulis VII. Selanjutnya kita ke bawahkan lagi mata pelajaran jenjang, selanjutnya guru pengampu. Kita tuliskan nama pembuat soal. Selanjutnya alokasi waktu kita taruh di sini 90 menit. Yang terakhir kita tuliskan petunjuk umum dari pengisian soal. Yang pertama, kita tuliskan petunjuk umumnya. Isi biodata dan password yang diberikan dengan benar. Selanjutnya, nomor 2, bacalah doa sebelum mengerjakan soal. Yang ketiga, bacalah petunjuk soal dengan seksama. Yang keempat, isilah soal dengan seefektif mungkin.
Kita tambahkan sedikit ya. Isilah soal dengan waktu yang seefektif mungkin. Ini untuk petunjuk umum kita berikan teks tebal. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa membuatnya untuk deskripsi awal itu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tambah bagian, Bapak Ibu. Adanya di pinggir ini. Nah, di yang bagian ini ada kotak 2, kita klik tambahkan bagian. Kita akan masuk ke bagian 2 dari 2. Untuk bagian ini kita masukkan kelas. Nah, Bapak Ibu kita taruh yang besar saja, lalu kita beri tebal. Lalu kita masukkan pertanyaan pertama di kelas ini, kita ganti menjadi drop down. Nah, baik. Kita input pertanyaannya, masukkan sesuai dengan kelas Anda. Lalu kita taruh di sini. Jika Bapak Ibu membuat soal untuk kelas 7, maka kita tuliskan di sini 71. Lalu tambahkan 72, lalu tambahkan 73, lalu tambahkan 74. Begitu juga jika Bapak Ibu membuat kelas 8, soal kelas 8. Berarti di sininya kelas 81, 82, 83, 84. Jika Bapak Ibu membuat untuk soal kelas 9, maka kita tuliskan di sini 91, 92, 93, 94. Baik. Di sini kita lihat titik 3 yang ada di bawah sini. Nah, di sini kita masukkan buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, kita biarkan seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat bagian lagi. Kita masuk ke bagian 3 dari 3. Di sini kita tuliskan di sini sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu buat, 91 misalnya. Nah, sudah, kita kosongkan dulu terlebih dahulu bagian 3 ini. Lalu kita buat bagian selanjutnya. Buat bagian keempat, tuliskan 92. Selanjutnya, di bagian selanjutnya, kita tambahkan bagian. Bagian 5 dari 5, kita masukkan 93, maaf. Selanjutnya, tambahkan bagian lagi. Kita masukkan 94. Nah, ini nanti panitia atau proktor akan mengisi nama-nama siswa yang ada di kelas tersebut. Hal ini untuk mengurangi kecenderungan siswa dalam mengisi nama secara asal-asalan. Nanti panitia akan memasukkan daftar nama yang ada di kelas tersebut untuk dicocokkan dengan data siswa yang aslinya.
Baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya, kita tambahkan bagian. Mohon maaf, ini kita hapus dulu. Di sini kita tulis di sini. Kita tambahkan bagian. Ada bagian ke-7 dari 7. Kita tuliskan password. Kita cetak tebal. Lalu Bapak Ibu buat di sini pertanyaan. Tambahkan pertanyaan dengan jenis jawaban singkat. Lalu tuliskan pertanyaannya, tuliskan password yang telah diinformasikan oleh pengawas. Di sini kita lihat lagi di bawah pertanyaan password ini ada titik 3. Lalu tuliskan di sini validasi jawaban. Kita klik sekali validasi jawaban. Nah, nanti di sini akan muncul angka lebih dari seperti ini. Kita tuliskan di sini angka, kita sudah betul angka. Lebih darinya kita samakan kita ubah menjadi sama dengan. Lalu nanti di sini ada angka. Nanti ini kosongkan saja oleh Bapak Ibu. Lalu dibuat di sini tuliskan password yang Anda masukkan salah. Hubungi pengawas. Baik. Ini jika anak-anak memasukkan password yang salah, siswa memasukkan password yang salah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah password, baru kita masuk ke bagian soal. Kita tambahkan bagian. Di sini kita buat judul bagian ini kita buat judul pilihan ganda. Silakan Bapak Ibu masukkan petunjuk pengisian. Berarti jika pilihan ganda, pilihlah di antara jawaban berikut yang paling tepat dengan menekan tombol kita ulang. Pilihlah dengan cara menekan tombol pada jawaban yang paling tepat. Kita tuliskan seperti ini. Lalu Bapak Ibu tinggal memasukkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini kita pilihan ganda. Kita bisa kopikan seperti biasa dari Word, buka soal yang Bapak Ibu telah buat di Microsoft Word, lalu kita kopikan di bagian pertanyaan. Nah, seperti ini. Contoh, kita buat contoh seperti ini. Ini kita miringkan karena ini berupa teks. Lalu kita buat opsinya. Opsinya yang pertama mungkin ini, jika ini di sini. Jangan lupa opsi ini tidak menggunakan opsi A, B, C, dan D.
dia hanya opsi saja, kalimat opsinya saja. Nah, ini atau Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi snipping tool untuk screenshot gambar, lalu menginputnya di sini. Nah, jika Bapak Ibu di dalam pilihannya juga terdapat gambar, maka Bapak Ibu dapat tambahkan gambar di sini. Kita coba satu soal dulu. Satu lagi. Nah, ini adalah soal pertama. Nah, oke, jika sudah Bapak Ibu input semua soal, bagi soal mata pelajaran tipe sains, itu jumlahnya untuk PG pilihan ganda itu 20. Dan isian singkat 5. Sedangkan bagi soal non-sains itu jumlah pilihan ganda sama 20 soal dengan 5 pilihan banyak ditambah dengan 5 pilihan banyak dan 5 isian singkat. Jadi totalnya ada 35 soal. Baik. Jika sudah pada bagian pilihan ganda, maka Bapak Ibu menginput ini, Bapak Ibu tinggal tambahkan bagian untuk masuk ke soal pilihan banyak. Atau kita sebut pilihan ganda kompleks. Kita taruh bold, lalu tuliskan petunjuk soal, petunjuk pengisian. Pilihlah 2 di antara jawaban berikut. Yang paling benar sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan soal yang diberikan. Bapak Ibu, di antara 2 ini kita buat tebal dan miring supaya anak-anak dapat melihat perbedaan dari petunjuk pengisian ini. Selanjutnya kita buat pertanyaan. Di sini kita buat pilihan ganda kompleks. Nah, ini kita buat kotak centang. Misalnya kita buat berikut ini yang merupakan konjungsi antar kalimat adalah. Opsi pertama saya buat dan. Opsi kedua tetapi. Di sini yang opsi ketiga oleh karena itu. Dan opsi keempat itu melainkan. Oh maaf, bukan melainkan, meskipun. Baik, kunci jawabannya adalah, nah ini sebelum masuk ke situ
Kita lihat dulu di bagian setelan. Bapak Ibu klik dulu setelan. Lalu tuliskan ini, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sininya kita buat seperti ini. Ini untuk defaultnya terlebih dahulu. Nah, baik. Kita kembali lagi ke bagian pertanyaan tadi. Nah, ini kan akan muncul kunci jawaban. Yang tadi juga sama ya Bapak Ibu ya. Untuk yang pilihan ganda itu muncul juga kunci jawaban. Di sini kita buat kunci jawaban untuk pilihan ganda, tinggal kita pilih yang betulnya yang mana. Jika pilihan ganda maka 1 yang betul. Maka Bapak Ibu tambahkan poin di sini 2 poin bagi yang sains. Maaf, 4 poin bagi yang sains. Dan sama juga bagi yang non sains itu juga 4 poin. Sedangkan untuk pilihan ganda kompleks ini kita buat di sini kunci jawabannya. Nah, kita pilih 2 yang betul. Karena di sini petunjuknya agar tidak membingungkan siswa, pilihlah 2 di sini. Maka kita buat 2 saja. Dalam pembuatan soal pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Yang diharuskan adalah membuat 4 pilihan, 2 pengecoh, 2 yang jawaban yang benar. Di sini kita taruh 1 poin. Karena ini masih kita jenis soal percobaan. Kenapa harus ada pilihan ganda kompleks? Karena untuk membiasakan siswa dalam menjawab soal-soal hot seperti itu Bapak Ibu, yang ada di asesmen nasional. Nah, selanjutnya jika sudah pilihan ganda kompleks, maka kita buat di sini bagian lagi untuk isian singkat. Kita buat bold, lalu di sininya petunjuk pengisian. Bapak Ibu dapat memberikan petunjuk pengisian. Ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Hanya untuk isian singkat ini kita buat seperti ini prinsipnya. Isilah dengan cara mengetikkan jawaban di kolom yang tersedia. Terus yang kedua, jawaban tidak lebih dari 1 kata atau tidak lebih dari 1 kalimat. Kita buat seperti ini. Agar apa? Agar memudahkan Bapak Ibu dalam pembuatan soal. 1 kata lah. Kalau kita lebih enaknya nanti ini 1 kata. Kita cari soal, kita buat soal yang hanya membutuhkan jawaban 1 kata. Nah, kita buat lagi di sininya isian singkat atau jawaban singkat. Nah, Bapak Ibu tuliskan soalnya. Kita buat misalnya Amiruddin membeli sekotak pulpen. Saya kasih titik-titik. Fatia membeli sekarung beras. Nanti di sini kita buat klik kunci jawaban terlebih dahulu. Di sini kita buat patokannya.
Di sini kan jawaban yang betul adalah sedangkan. Nah, maka kita buat yang pertama, pilihan jawaban yang pertama yang betul, semuanya huruf kecil. Selanjutnya, yang kedua, huruf besar di awal. Yang ketiga, huruf besar semua. Nah, ini adalah satu kata, tapi bisa kita berikan variasi jika anak-anak membuat kata sedangkan dengan kecil semua, atau sedangkan dengan huruf besar di awal, dan sedangkan dengan huruf kapital semua. Ini betul. Jika soal yang lain, jika jawaban yang lain, maaf, itu berarti dianggap salah. Nah, kita buat di sini 1 poin juga. Sudah, jika sudah, maka kita klik selesai. Nah, nanti akan ada seperti ini. Silakan Bapak Ibu masukkan untuk bagian isian singkat ini. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu dapat membuat setelan di sini. Nanti di sini kita buat jawaban. Ini di sini kita tulis jangan kumpulkan, ya, jangan kumpulkan. Terus ininya jangan diklik. Selanjutnya di bagian presentasi, acak urutan pertanyaan dan tampilkan status progres boleh. Baik. Terus selanjutnya, nah, baik, setelah setelan ini selesai, Bapak Ibu dapat kembali lagi ke pertanyaan. Bapak Ibu dapat mengganti temanya. Kita lihat di sini untuk header, Bapak Ibu tinggal pilih gambar. Nanti kita dapat mengunggah di bagian upload ini, upload, dengan mencari di download biasanya. Nanti kami akan memberikan ini di grup MTS, memberikan banner untuk asesmen sumatif ganjil ini. Nah, kita masukkan ini bannernya. Banner ini yang akan kita gunakan dalam asesmen sumatif akhir semester ini. Jika sudah, kita klik selesai, dan warnanya kita sesuaikan menjadi warna ini ya, hijau. Warna yang hijau ini, warna yang sesuai dengan sesuai dengan bagian. Nah, seperti itu Bapak Ibu, silakan jika sudah kita pilih, jangan lupa di titik 3 ini kita masukkan di sini, tambahkan kolaborator. Baik, jika sudah, Bapak Ibu tinggal tambahkan kolaborator saya. Kita ketikkan di sini email saya, yaitu tonoviono@gmail.com. Jika sudah, ini kita klik. Nah, kita kirim. Nanti di sini, oh ya, jangan lupa di sini bagian editor ya. Karena nanti kami panitia akan mengganti nama-nama kelas dan beserta dengan nomor pesertanya. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, nanti akan ada akses bagi kami untuk mengubah soal dan perangkat ininya yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jika sudah, kita selesai. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.